Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Amin Tristio dari Prodi Keperawatan Anestesiologi semester 6 Universitas Harapan Bangsa. Pada video kali ini akan saya sampaikan mengenai peran mahasiswa terhadap pemberantasan korupsi. Slide yang kedua adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pemberantasan tindak korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Pada slide ini akan saya jelaskan mengenai peran mahasiswa dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1908, di Indonesia terjadi sebuah sejarah, yaitu adanya kebangkitan nasional yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh pendiri Budi Utomo. Kemudian pada tahun 1928 adanya Sumpah Pemuda, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Di tahun 1996 Orde Baru dilahirkan. Kemudian 2 tahun setelah Orde Baru ada sebuah sejarah besar di Indonesia, yaitu reformasi yang diprakarsai oleh mahasiswa seluruh Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Pada slide yang keempat ini adalah peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi di berbagai lingkungan. Yang pertama di lingkungan keluarga. Misalnya, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi yang untuk kuliah? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Di sini nanti ada peran mahasiswa, bagaimana mahasiswa tersebut menyikapinya. Kemudian di lingkungan kampus, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Misalnya untuk individu, mahasiswa diharapkan tidak berperilaku koruptif, misalnya mencontek atau plagiatisme. Kemudian di lingkungan masyarakat, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya? Pembuatan KTP misalnya, adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat tersebut padahal digratiskan oleh pemerintah? Kemudian di tingkat nasional dan lokal, berawal dari kegiatan yang terorganisir dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas. Dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangun kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.